Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Fadli dari kelas 11 IPS 2 akan mempraktekkan tugas khotbah yang berjudul tentang mengingat kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudlillah wa man yudlihu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatuhu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat iman dan Islam, yang karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir ayat. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia merasa telah berjasa, karena sesungguhnya sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita pada saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum awatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu,
kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepadanya Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun, setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2, Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Fa inna khairal hamali adawamuhu wa in qalla. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit, semaksimal mungkin dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir. Pahalanya di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Iza mata insani in katoha anhu amaluhu illa min salasatin sadokotin jariyatin au ilmi yuntafahu bihi awaladin salahin yada'ullahu. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Man kana akhiru ka amihil aillaha illallahu daqolal jannah. Barang siapa yang akhir perkataan adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya, selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan,
dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudirahu alladin kullihi walaqaurahi rihal musrihun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini. Tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Ya Allah, tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Kau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan dari Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Kau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang agung ya Allah. Wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakan lembar-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami ya Allah. Ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Lindungi kami dari siksa kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Amin wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahi innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itta'iz dzil qurba wa yanha 'anil fasyai'i wal munkar wal baghi ya'izkum la'allakum tazkarun. Fazkurullah hal azim yazkurum wasyukuru ala ni'matihi yazikum wala zikrullahi akbar.